Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita berjumpa kembali dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan perjumpaan ini membawa kebaikan, perjumpaan ini membawa keberkahan, perjumpaan ini membawa kepada kita semua untuk senantiasa takarub kepada Allah, yang takarub kita ini ada landasannya, yaitu ilmu syariat. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, kali ini kita melanjutkan kembali tentang hadis Rasulullah SAW yang menjadi rukun iman yang keenam, yaitu masalah takdir baik dan takdir buruk. Bapak dan saudara sekalian, perlu saya sampaikan kepada Bapak, persoalan ini adalah persoalan yang teramat sensitif. Sensitivitasnya adalah terkadang kita itu mulai melihat diri kita. Persoalan kita itu adalah ketika kita melihat takdir Allah itu kemudian ditempatkan, diposisikan di kita. Umpamanya ada sama-sama merantau, yang satu berhasil, yang satu tidak. Kenapa takdir saya kok buruk, takdir dia kok baik? Nah, itu biasanya ada urusan begitu. Padahal Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW memberikan kepada umatnya suatu pedoman. Pedomannya adalah bahwa satu, mengenai takdir, Bapak, dan sebelum saya menyampaikan materi takdir, takdir itu adalah kehendak Allah, iradah Allah. Nah, ketika kita kok mempermasalahkan kehendak Allah, ini aneh. Maka Bapak dan saudara sekalian, perlu saya batasi persoalan takdir ini adalah jangan mempermasalahkan, jangan mempertanyakan kenapa. Nah, ini persoalannya kenapa. Kenapa saya begitu, kok dia begono? Nah, itu persoalan nanti kalau itu ditanyakan. Maka yang terbaik Bapak dan saudara sekalian mensikapinya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan beriman kepada takdir baik dan buruk, maka ketika kita menjadi orang yang beriman, maka sikapnya cuma ada dua, Pak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Suhaib. Suhaib ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW, ajaban li amri mukmin. Sungguh ajaib, sungguh mengherankan, sungguh luar biasa kalau bahasa. Perkaranya orang-orang Islam itu, orang-orang yang beriman itu. Ingat, takdir itu adalah rukun iman. Maka stressingnya adalah Rasulullah mengatakan sungguh mengherankan, sungguh luar biasa perkara orang-orang yang beriman itu. Semua perkara yang menimpa orang yang beriman itu semuanya baik. Nah, ini ingat, semuanya baik. Laisa dzaka li ahadin lil mu'minin in asobathu sarra sakaro. Tak ada seorang pun yang apabila terkena itu orang-orang mukmin ini
apabila terkena sesuatu yang baik, menimpa sesuatu yang baik, atau mendapat sesuatu anugerah kebaikan, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan bersyukur itu adalah baik. Wa inna asobathu syar, wa in asobathu darra, dan apabila yang menimpanya itu keburukan, ya, keburukan, sabara, maka dia sabar. Fakana khairul lahu, dan sabar itu juga baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Masalah takdir baik maupun buruk, maka Rasulullah mensikapinya khusus kepada orang mukmin apabila tertimpa yang kamu anggap, sekali lagi, yang kamu anggap itu adalah buruk atau baik, maka kamu bersyukur. Tapi kalau kamu anggap itu buruk, maka kamu sabar. Patokannya itu, Pak. Jadi nanti masalah takdir itu patokannya cuma itu. Kenapa Bapak dan Saudara sekalian biasanya kita itu mengukur diri kita itu takdir ini kok jelek, padahal belum tentu jelek. Contoh, Bapak sering melihat orang ketinggalan pesawat. Ada cerita, ketinggalan pesawat. Itu marah-marah Pak dulu. Yang pesawat apa itu dulu? Pesawat Mandala ada. Kemudian yang terakhir itu yang ramai itu siapa? Wah, itu kan dia marah itu. Marah, saya ketinggalan, saya begini, marah sampai diumpat-umpat orang-orang itu. Begitu sejam kemudian dia mendengar bahwa pesawat itu jatuh dan tidak ada selamat, dia bersyukur. Bersyukur. Awalnya gitu. Maka persepsi buruk itu bukan dari Allah, bukan Allah, tapi adalah kita. Nah, maka biasanya di dalam khotbah atau di dalam ceramah-ceramah itu yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita. Memang itu. Nah, ini persoalan Pak. Lah kalau begitu namanya kodok qadar itu apa? Nah, ini persoalannya begitu. Jadi Bapak-bapak jangan mempertanyakan nanti. Karena apa? Karena satu catatan yang perlu saya sampaikan, kodok atau qadar, ada dua istilah yang sama. Para ulama mensikapi qada, ada yang mengatakan bahwa qada itu adalah rencana Allah, ya, yang berdasarkan ilmu Allah untuk menetapkan semuanya yang berlaku di alam raya ini terhadap makhluknya. Ketetapan nanti itu di zaman ajali, di zaman sebelum adanya ada. Pokoknya Allah itu memang luar biasa, mempunyai ilmu Allah itu mencakup segalanya. Maka Allah itu telah merancang, kalau bahasa kita adalah blueprintnya seluruhnya. Dia mencipta, dia mengkalkulasi sampai segini, umurnya segini sampai segini, dunia itu kiamat begini-begini. Semuanya sudah ditetapkan di dalam zaman azali. Kemudian qadar. Nah, qadar itu ketika takdir itu bisa terlihat, bisa kita rasakan ketika itu terjadi. Kalau qada itu keputusan nanti di yaumil qiyamah, di zaman azali. Bahimin itu lahir tanggal segini, segini, nanti lahirnya di Jawa, bukan orang Sumatera, bukan. Itu di zaman azali dulu, di zaman itu, ketetapannya itu. Nah, kemudian berikutnya tanggal lahir segini, matinya segini, semuanya sudah ada. Nah, kemudian lahir Bahimin. Itu adalah namanya qada. Nah, qadarnya benar, Bahimin lahir di Jawa, benar. Nah, itu baru namanya takdir. Takdir itu adalah eksekusinya. Nah, eksekusi dari qada. Itu prinsip dasar dari qada dan qadar. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian, kenapa saya sampaikan tadi, jangan banyak bertanya. Nanti kalau banyak bertanya tentang takdir, mesti mumet. Bukan kitanya, Bapak-bapak yang bingung. Prinsip dasar bahwasanya takdir Allah itu baik yang buruk maupun
diimani, dipercaya. Namun sebagai manusia kadang-kadang kita itu nggak puas, Pak, melihat keadaan, melihat suasana. Nah, ini juga sudah saya sampaikan yang kemarin. Kemarin itu awal mula dari kenapa itu dipersoalkan. Nah, ini yang menjadi persoalan di situ. Kemarin itu kan ada dua kutub. Dua kutub mengenai qadha dan qadar. Yang kemudian diistilahkan menjadi takdir. Ada dua kutub yang ekstrim mengenai ini. Satu namanya apa kemarin? Qadariyah. Qadariyah. Nah, ini nanti implementasinya di kita, Pak, ini biasanya. Kemudian Jabariyah. Saya tidak menyampaikan ininya. Terus yang tengah, ini biasanya di sini ahlus sunnah, pemahaman ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Nah, ini pemahaman Qadariyah. Ini ekstrim kanan, ekstrimnya, ekstrim. Nah, ini tidak mengakui adanya takdir. Takdir itu adalah keputusan manusia. Keputusan kita, Pak. Takdir itu enggak ada. Yang ada keputusan saya. Keputusan saya mau duduk, saya mau berdiri, ya udah terserah saya. Enggak ada itu. Saya mau duduk, udah. Ini karena memang saya mau duduk. Jadi tidak mengakui adanya takdir. Bukan saya ditakdir Allah untuk duduk, tapi karena kemauan saya untuk duduk. Takdir meniadakan, tidak ada takdir sama sekali. Yang ini Jabariyah. Jabariyah itu kebalikan, secara ekstrim kebalikan ekstrim kirinya lah bahasa kita. Manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mau tidur juga nggak bisa, kita mau jalan juga bisa. Kalau nggak ditakdirkan oleh Allah, bisa jalan. Semuanya terserah Allah. Semuanya terserah Allah. Ini namanya Jabariyah. Di kita, semodel itu nggak kira-kira. Pemahaman kita, karena kita ketidakmengertian seperti itu. Seperti itu. Ya, kita itu cuman wayang terserah dalangnya lah. Sering kan Bapak ngelihat begitu? Ya udahlah, ikut saja lah. Mau dihidupin ya nanti di panggung. Nah, itu terkenal dengan apa? Dunia ini adalah panggung sandiwara. Perannya berbeda-beda. Nah, ini ekstrim kiri bahasanya sana nggak mengakui takdir, sini terserah Allah, bersandar mutlak kepada Allah. Dua-duanya ini dalam bahasan ilmu kalam ini salah, namanya salah, tapi juga ada benarnya. Dalilnya di mana, Pak? Nah, ini saya kumpulkan kemarin. Dalil-dalil mengenai Jabariyah itu juga anehnya semuanya, Bapak dan Saudara sekalian, walaupun ini juga mendasarkan dari Al-Quran, tapi dipahami secara salah. Qadariyah namanya. Semuanya terserah Allah. Enggak ada takdir itu. Ini enggak ada takdir. Dilihat surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 29. Al-Kahfi ayat 29. Betul ya, 29. Kemudian Surah Al-Kahfi ayat 29.
Bapak dan saudara sekalian, di sana disebutkan wa may lam yasa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Barang siapa yang ingin mau mukmin, percaya, silahkan. Kalau enggak mau percaya, kufur, kafir, silahkan. Artinya kemauan kita itu mau jadi orang beriman atau mau jadi orang yang kafir, itu terserah kita. Terserah kita. Banyak ayat-ayat yang menyatakan seperti pilihan-pilihan itu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Jabariyah juga demikian. Ini saya kutip satu-satu aja supaya tidak, karena memang kalau nanti ditanyakan saya membahas tafsir. Nah, ini supaya saya tidak membahas tafsir. Jabariyah juga demikian, Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat As-Saff, ya, As-Saffat, itu ayat 90, ayat Al-Insan ayat 30. Al-Insan, Al-An'am ayat 111. Ini ada semuanya Bapak dan saudara sekalian. Surat Al-Insan ayat 30 dan Al-An'am ayat 111. Ada yang Pak DKM ada. Nah, iya syak. Nah, di dalam surat itu disebutkan, andaikan malaikat saya turunkan, kemudian orang-orang yang mati saya bangunkan, kemudian semuanya itu saya kumpulkan, tapi kalau Allah nggak menghendaki mereka itu mendapat petunjuk, maka nggak akan ini. Jadi terserah Allah. Ini namanya Jabariyah. Apa? Jabariyah. Ayat Al-An'am (111). Baik, ini aja dulu. Bapak dan saudara sekalian, Al-Insan juga begitu Pak, yang ayat 30. Tapi prinsip dasarnya itu, semuanya, dua-duanya mendalilkan pada Al-Quran. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana mensikapi ini Ahlus Sunnah? Ini dua ini kelompok yang berpendapat semacam ini, walaupun inilah kategori bid'ah. Awalnya persoalan bid'ah itu dalam persoalan akidah. Yang biasa ketika kita ini, maka ini persoalan pertama mengenai kenapa, siapa itu, apa itu bid'ah. Ini dimulai dari persoalan teologi, bahasanya ilmu kalam. Nah, ini persoalan. Bapak dan saudara sekalian, ketika ini bergejolak, berproses dalam masyarakat, yang sana timbul lagi, yang dari sana Jabariyah itu dalam proses waktu, kemudian terjadi friksi-friksi, nanti timbul Mu'tazilah. Timbul lagi namanya Mu'tazilah. Saya tidak membicarakan itu, tapi saya ingin mensikapi ini, takdir dan qadha dan qadar, atau kita bilang takdir, dan bagaimana tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita kenal biasanya tuntunannya kita. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang benar apa yang ada dalam Quran itu sebagaimana yang disampaikan oleh kaum Jabariyah yang tidak tahu, yang tidak mengakui takdir, ataupun Jabariyah yang hanya semuanya itu terserah Allah, memang betul. Tetapi katanya harus melihat apa itu takdir. Nah, apa itu takdir? Maka Bapak dan Saudara sekalian, persoalannya adalah
mengenai awal mula definisi takdir. Awal mulanya definisi takdir. Sehingga ketika mendefinisikan berbeda, maka aspek lanjutannya berbeda. Nah, persoalannya di situ. Kalau takdir, Bapak dan Saudara sekalian, ketika mendefinisikan takdir, jadi ini permula ketika mendefinisikan takdir. Perbedaan definisi aja awalnya gitu. Sehingga aspek lainnya itu pasti berbeda. Nah, perbedaannya ini Bapak dan Saudara sekalian, ini memang betul. Apa yang disampaikan itu memang ada benarnya, tapi melihat ayat-ayat yang lain dong. Lihat ayat-ayat yang lain. Maka dipersilahkan Bapak baca surat As-Saffat ayat 96. Kemudian Al-Bailat ayat 10. Nah, ini suruh melihat dulu. Nah, ini sama-sama Quran semua Pak, ini susahnya begini nih. Ini surat As-Saffat. As-Saffat ayat 96. Al-Balad ayat 10. Sehingga terjadi perdebatan. Oleh karena itu Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu, ketetapan Allah yang tidak bisa berubah sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah, Bapak dan Saudara sekalian, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana afid 'alallah wal yatawakkalul mu'minun, dan tidaklah mendapat musibah kecuali apa yang telah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz, ditulis di dalam kitab sana. Itulah yang disebut qada tadi. Itu pasti ditulis. Persoalannya sekarang, kalau itu Pak ditulis, kenapa ada ayat dalam surat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mau berubah. Nah, ini banyak semua. Jadi ini perdebatan para ulama. Saya tidak mengajak Bapak-bapak untuk berpikir semacam itu, tapi saya ingin menyampaikan Bapak dan Saudara sekalian, kenapa itu berbeda, maka adalah kategorinya adalah pendefinisiannya. Ketika takdir itu didefinisikan bahwa satu, implementasi daripada qada. Implementasi. Apa namanya implementasi itu apa Pak yang pas itu? Apa eksekusinya itu loh? Hah? Apa? Penerapannya. Implementasi. Atau terapannya lah. Penerapannya lah. Penerapan dari sama-sama Bapak dan Saudara sekalian, maka nanti kita kenal di dalam definisi ini, ada yang takdir bisa diubah dan ada takdir yang tidak bisa diubah. Pernah dengar itu? Ini pecahan dari definisi ini. Pendefinisian masing-masing itu ini Pak, mendasarkan pada ketentuan firman-firman Allah maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh takdir, kehendak, takdir atau apa namanya, ketentuan yang ada di dalam diri manusia, takdirnya. Satu, takdir yang tidak bisa sudah ditentukan dari zaman azali dulu. Satu, mengenai soal kematian, mengenai soal kelahiran, laki atau perempuan, dilahirkan di mana.
kemudian bapaknya siapa, ibunya siapa, itu nggak bisa dirubah. Kalau bisa dirubah, Mas Imam mau pengen jadi anaknya Pak Soeharto, wah, udah pengen. It's okay kalau pengen ya. Pokoknya ketentuannya begitu. Itu namanya takdir. Contoh lagi, Bapak dan saudara sekalian, ada lagi contoh-contoh yang takdir itu kalaulah kita nikmati, tetapi kita nggak dapat pahala. Kita nggak dapat apa-apa, Pak. Biasanya kan orang nikmat Allah itu ketika di dalam Al-Quran itu banyak rangkaiannya. Ketika mendapat anugerah atau itu dan kemudian akan mendapat pahala. Yang diberi pahala itu siapa? Saya pengen tanya kepada bapak-bapak. Hidup itu yang memberi siapa, Pak? Hidup siapa? Allah. Kira-kira kita hidup ini mendapat pahala enggak? Oke, ada yang mendapat. Ada yang mendapat pahala enggak? Sehat dari Allah, rezeki dari Allah, mati dari Allah. Ketika anugerah sunatullah ini, kalau bahasanya kita, ketentuan takdir ini, kita hidup, kita mati, kita sehat, kita kuat, itu adalah dari Allah. Maka kalau kita dipunya ini, kita nggak dapat pahala, Pak. Nggak dapat. Karena ini adalah Allah yang punya. Masa Allah ngasih itu kemudian Allah dapat pahala. Yang dapat pahala itu apa? Ketika kita melakukan nikmat yang diberi Allah atau anugerah yang diberi Allah itu dengan melakukan sesuatu kehendak kita yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Contoh, kita sehat. Maka ketika hidup, ketika sehat, kita datang ke masjid, ikut taklim, mendengarkan taklim, menambah ilmu. Itu adalah kehendak Allah atau kehendak sampean? Kehendak siapa? Kita punya kehendak enggak? Kita diberi oleh Allah sehat, kuat, hidup. Nah, kemudian kita punya pikiran nih, wah saya mau dengerin ikut taklim lah. Nah, inilah yang disebut kasab, usaha. Maka yang dapat pahala itu adalah ketika nikmat tadi, takdir sehat, takdir hidup, takdir itu, kemudian diusahakan untuk melakukan yang dibebankan kepada kita, baru orang ini mendapat pahala. Maka itulah yang dinamakan bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Bima ta'malun, semuanya surga itu kadang-kadang itu karena bima ta'malun, karena apa yang kamu kerjakan. Banyak ayat-ayat yang bekerja itu. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang takdir itu mutlak. Memang iya. Tetapi ada sebagian yang dilimpahkan kepada manusia, dan itulah dinamakan taklifi, pembebanan. Dalam surat itu dibebankan, kalau saja dulu saya bebankan amanah ini kepada gunung, kepada ini enggak mau, tetapi manusia yang kecil, orangnya kecil kok mau, inilah. Nah, inilah yang disebut ad-din. Nah, baru namanya hukum taklifi. Jadi itulah Bapak dan Saudara sekalian, putaran-putaran sirkulasi mengenai takdir. Jadi takdir itu Bapak dan Saudara sekalian adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Ketika Allah, waktu kita dicatat orang itu bisa celaka, sakiyun au sa'idun, orang itu bahagia atau celaka, itu waktu
di Lauhil Mahfuz. Maka ketika kita sebelum lahir itu dicatat 3 atau 4 itu dalam hadis itu disebutkan, 1 tentang umurnya, kemudian rezekinya, kemudian yang ketiga tentang sakiyun au sa'idun, orang itu celaka atau orang itu. Nah, ini apa? Itulah yang disebut kasab, usaha. Dari mana usaha itu? Allah menentukan di dalam surat itu amanah yang disampaikan kepada langit, gunung nggak mau tapi manusia menerima. Nah, itu yang dulu pernah saya sampaikan tentang apa itu dulu? Tentang Adam apa itu dulu, Nabi Adam. Nah, inilah Bapak dan Saudara sekalian yang menjadi persoalan di kita. Nah, kita itu adalah prosesnya ada di Ahlus Sunnah, kasab. Di Ahlus Sunnah itu mengakui adanya kehendak kita, tetapi semata juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ada Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, la khola wala quwata illa billah. Nah, itu paham betul kan Bapak artinya la khola wala quwata illa billah. Tidak ada daya, ya, tidak ada daya kecuali apa? Izin Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan, wala khola wala quwata illa billah, kecuali dengan pertolongan. Maknanya apa Bapak dan Saudara sekalian? Tafsirnya apa? La khola, tidak ada kemampuan, tidak ada apa selain kemampuan apa? Daya upaya untuk menjauhi maksiat, kedosaan, kecuali atas izin Allah. Wala quwata illa billah, dan tidak ada kekuatan untuk mentaati perintah Allah kecuali dengan izin Allah. Inilah yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang moderat lah bahasanya, tidak memihak ke fatalis dan tidak meniadakan tentang takdir. Jadi masih ada ruang bagi kita manusia untuk melakukan perbaikan. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, berdasarkan la haula wala quwata illa billah, ini tadi, maka hadis yang saya sampaikan di awal tadi, itu fungsinya adalah dalam rangka untuk mencermati, kalau kita itu mendapat kebaikan maka syukur, kalau kita mendapat keburukan kita sabar. Dorro itu sesuatu yang menyulitkan lah. Nggak punya duit semuanya, ya, itu sulit kan mama. Kau punya duit susah, nah, itu kan juga sulit. Sabar aja, sabar. Pokoknya itu. Dan yang terakhir, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, adalah mengimani tentang takdir buruk dan takdir baik. Ini satu yang apa tadi yang saya mau sampaikan, ya Allah lupa. Lupa lagi, ada tua itu begini nih tentang la haula wala quwata illa billah, tadi nyambungnya gitu itu. Sepuh itu begini nih. Jadi takdir. Susah ini, baru mau saya bilangkan itu. Perbedaan definisi tadi, yang itu kemudian pengimplementasian, kemudian kita kenal lagi dengan namanya takdir. Kalau istilah aja ya, mubrom, ini istilahnya takdir mubrom, kemudian takdir mu'alak. Nah, ini takdir mu'alak.
mu'alaq atau ikhtiar, kalau bahasa ininya ikhtiar. Bisa berubah karena doa, karena diikhtiari dan lain sebagainya. Ini ada kehendak namanya. Kemudian di sini tuntunan Rasulullah adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Susah kan Pak? Saya aja belajarnya mumet, apalagi yang mendengar. Lebih mumet lagi. Tapi intinya itulah. Jadi ketika Allah sudah meng-create seluruh alam raya ini, seluruhnya sudah di-create Pak, manusianya, tumbuh-tumbuhan, binatangnya sudah zaman dulu. Dan kemudian memposisikan Allah dengan ilmunya. Dan ilmu Allah itu adalah qadim. Ilmu Allah itu tidak ada akhir, semuanya mengetahui. Itu sejak zaman azali. Bentuk nih saya putuskan. Kemudian ketika itu dijalankan, karena ilmu Allah itu tahu apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Itu ilmu Allah itu. Ilmu Allah itu yang akan terjadi, yang sedang terjadi maupun yang akan. Ketika itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kemudian terimplementasikan, diterapkan oleh yang namanya ketika umpamanya Pak Kasirin itu sudah namanya sudah ada Pak di Lauhul Mahfuz sebelum Bapak punya alam ruh sana dulu. Udah ditulis itu. Lahir sini nanti sakit segini, nanti sembuh lagi. Udah, semuanya sudah ada. Nah, kemudian ternyata jatuhnya benar. Itu namanya takdir. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah maka yang terjadi di dalam pemahaman-pemahaman yang biasanya memang kita tahu, satu orang yang nggak punya mengandalkan otak, mengandalkan pikirannya, itulah yang dinamakan kaum Qadariyah. Dan ini nanti turunannya namanya Mu'tazilah Pak. Itu sekitar 400 tahun kemudian itu ada namanya Mu'tazilah. Kemudian Jabariyah itu nanti juga ada turunannya namanya Murji'ah. Murji'ah itu ilmu kalam lah, itu istilah-istilah. Tapi prinsip dasarnya adalah satu, ketika kita takdir maka percayalah bahwa takdir itu buruk dan baik itu menurut persepsi kita. Menurut persepsi kita, kadang-kadang sama-sama peristiwa, ya sama-sama peristiwa itu berbeda persepsinya. Kalau sakit Pak, itu persepsi kita kan buruk. Orang sakit itu buruk. Tapi persepsi orang lain, orang sakit itu menguntungkan. Karena dokter laku. Kemudian rumah sakit banyak pengunjungnya, BPJS bisa digunakan, berbeda-beda kan ini. Jadi memang persepsi baik dan buruk itu adalah di kitanya, bukan ketentuan dari Allahnya. Nah inilah mengenai masalah qada dan qadar atau yang kita kenal dengan takdir. Sampai di sini kemumutan saya, kemumutan bapak-bapak bisa kita pahami. Jadi memang takdir itu memang betul kehendak Allah, dan kemudian terserah Allah. Yang satu mengatakan enggak ada takdir, ternyata di dalam proses ini ada namanya kasab, usaha. Nah, manusia itu diberi usaha Pak, tidak semata-mata mengandalkan pikirannya, otaknya, kemauannya. Mungkin sampai di sini Bapak dan saudara sekalian,
Kalau ditanya pasti mumet, mau nanya apa? Yang ditanya juga bingung ini nantinya. Nah, ini, ya silakan. Ya. Man nggak ada minumannya? Ya, ya. Itu ada maka Bapak dan Saudara sekalian yang disebut itu maka disebutkan tadi takdir, ada yang namanya takdir ikhtiari atau mu'alak. Mu'alak itu ketentuan Allah memang, tapi tetap seizin Allah, berubah bisa tidaknya. Kalau malas itu sunatullahnya, kalau dia berusaha keras akhirnya dia jadi pintar, umpamanya malas belajar dia jadi masih pintar, itu sesuai dengan sunatullahnya, kehendak Allahnya. Tetap takdir itu pasti sesuai dengan kehendaknya. Yang itu yang melekat pada manusianya, kehendak yang ada pada manusianya. Itulah yang dinamakan kasab. Kalau bahasa ini kasab namanya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, kasab itu usaha Pak. Manusia itu harus ada usaha, namanya disebut kasab. Ya. Ini kalau saya simpulkan, ya koreksi nanti kalau salah. Berarti dalam arti kata kodok adalah kan tadi kan bencana. Ya. Atau planning dari Allah. Sedangkan qadar adalah eksekusinya. Ya. Bisa nggak kita simpulkan bahwa apa tadi qadar itu caranya? Misalnya orang mati misalnya. Di kodok kan nggak tahu meninggalnya kan tanggal sekian di mana. Mungkin kodok itu adalah caranya kali. Misalnya dengan cara mohon maaf tertabrak, sakit. Ya. Atau misalkan dikatakan demikian. Ya. Caranya yang beda gitu. Matinya tetap. Kemudian itulah yang dinamakan tadi Bapak sampaikan mu'alak. Ya, mu'alak itu bisa diusahakan, tapi Bapak dosen namanya meninggal itu ketentuan yang sudah tidak bisa diubah. Ketika mati tanggal segini, perkara persoalannya itu bagaimananya, nah itu sesuai dengan sunatullah. Kalau motornya biayaan, ya ketabrak. Bisa juga sesuai dengan atau caranya. Allah alam lah. Ya mungkin kalau pemahamannya sampai begitu, ya bisa jadi. Itulah Bapak dan Saudara bingung kan? Kalau sudah ada yang lain lagi. Ya udah Isa ya. Jadi memang intinya itu adalah Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah menyampaikan perkara kita ini sungguh luar biasa. Kalau hal-hal yang menimpa tadi takdir buruk, keburukan, ya sudahlah, kita harus bersabar. Kemudian kalau kita mendapat anugerah yang menyenangkan, maka kita harus bersyukur. Itu patokannya. Udah nggak usah. Itu sahabat itu dulu itu Pak. Sahabat itu dulu gitu. Tidak mempermasalahkan takdir. Ini kapan bisa mulak seperti ini adalah ketika sudah tercampur dengan kekuasaan atau bahasa kita politik. Nah, kemarin kan sudah saya ceritakan kan tentang apa? Umayyah ya, Muawiyah dengan Hasan bin Ali. Mungkin itu Bapak dan Saudara sekalian, insya Allah besok terakhir kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Baru hadis ini baru kita selesaikan, insya Allah minggu depan kita cuman membahas satu saja, yaitu tanda-tanda kiamat. Mari kita tutup kajian kita ini dengan berdoa dan kemudian kita tutup dengan kafaratul masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa ahdika wa astata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulaka bi ni'matika. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.